Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, Ananda semua. Pada hari ini berjumpa lagi di dalam mata kuliah hidrologi dasar. Nah, pada hari ini kita akan membahas yang namanya limpasan permukaan atau yang lebih dikenal dengan surface runoff. Nah, sama dia dengan infiltrasi kemarin, limpasan permukaan ini nanti akan kita bagi menjadi dua bagian. Nah, limpasan permukaan bagian pertama itu nanti kita akan membahas konsep secara umum apa yang dinamakan dengan limpasan permukaan, bagaimana proses terjadinya, dan apa dampak dari limpasan permukaan. Nah, pada bagian kedua nanti limpasan permukaan itu kita akan membahasnya mengenai perhitungan limpasan permukaan, atau bisa saja kita nanti melihat bagaimana cara pengukuran limpasan permukaan. Sekarang kita masuk kepada konsep dari limpasan permukaan atau surface runoff. Nah, sebelum kita masuk jauh ke sana, kita harus tahu dulu apa yang dinamakan dengan limpasan permukaan atau bahasa lainnya surface runoff. Nah, limpasan permukaan itu merupakan bagian dari curah hujan yang mengalir di atas permukaan tanah menuju ke tempat yang lebih rendah dan menuju badan air. Nah, itulah dia kenapa dia dinamakan limpasan permukaan. Nah, dia berasal dari mana? Berasal dari air hujan. Bahkan limpasan permukaan itu bisa saja berasal dari mencairnya salju dan glasier. Nah, di gambar yang kita lihat ini terjadinya proses hujan. Nah, kalau seandainya air itu terinfiltrasi dengan baik di dalam lapisan tanah dan bahkan nanti adanya perkolasi pada lapisan batuan, nah makanya nanti limpasan permukaan itu dia tidak akan terjadi. Tetapi apabila infiltrasi itu sudah jenuh atau tanah itu sudah jenuh terhadap air, maka limpasan permukaan itu dia akan terjadi. Nah, dia akan mengalir di permukaan tanah menuju tempat yang lebih rendah, menuju tempat-tempat badan air. Bisakah saja dia badan airnya itu berupa sungai, bisa saja danau, bahkan nanti bisa ke waduk, maupun nanti bisa ke lautan langsung. Nah, di sini ada beberapa gambar yang merupakan skenario yang sebenarnya terjadi di dalam surface runoff. Nah, di sini ada sebuah praktikum yang bisa Anda lakukan untuk melihat bagaimana proses terjadinya surface runoff tersebut. Nah, pada gambar yang pertama, nah itu ada namanya blatter atau kertas penghalang supaya air itu tidak masuk atau turun ke bawah. Nah, apabila blatter itu atau penghalangnya itu diletakkan secara garis miring, kemudian disemprotkan air ke atasnya, nah secara otomatis, nah bahan itu dia tidak dapat menyerap air. Nah, mau tidak mau air yang diserapkan ke atas itu, dia akan menjadi aliran permukaan. Nah, ada gambar yang di sampingnya, ada spons yang kemampuan menyerap airnya itu sangat banyak. Nah, apabila ditaruh juga lapisan yang tidak bisa menyerap air di atasnya, nah itu sama juga, limpasan permukaan juga akan terjadi di sana. Nah, ketika spons yang kemampuan dia dalam menyerap air itu kita berikan air, walaupun sponsnya itu dalam keadaan bidang miring, nah dia akan terinfiltrasi dengan baik. Nah, berbeda juga kalau seandainya blotter penghalang tadi kita taruh dia atau kita letakkan di bawah spons yang kemampuan infiltrasinya baik tadi. Nah, limpasan permukaan memang tidak terjadi, tetapi yang terjadi nanti akan adanya aliran-aliran subpermukaan. Nah, inilah nanti yang dinamakan dengan aliran tanah. Nah, nanti juga akan
adanya aliran sungai-sungai di bawah tanah, ini itu yang terjadi. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa kemampuan infiltrasi tanah juga akan mempengaruhi terhadap surface runoff yang terjadi. Nah, kalau tanah itu sudah jenuh terhadap air, nah surface runoff tidak dapat kita elakkan lagi. Limpasan permukaan merupakan faktor yang sangat penting dalam kaitannya dengan proses terjadinya erosi, sedimentasi, bahkan nanti banjir. Nah, kenapa bisa kita katakan? Nah, kita lihat pada siklus hidrologi ini, misalnya adanya evaporasi yang terjadi di lautan, di daratan, bahkan ada nanti transpirasi. Nah, nanti dari evaporasi itu maupun transpirasi itu terjadinya proses kondensasi, dan kondensasi itu nanti dia akan berubah menjadi presipitasi. Nah, maka turunlah nanti salah satu presipitasi itu berupa hujan. Nah, hujan yang terjadi di daratan, apabila dia diserap oleh tanah dengan baik, dia akan menjadi infiltrasi. Kalau seandainya dia tidak akan sudah jenuh juga infiltrasinya, dia akan masuk menjadi perkolasi, dan apabila sudah jenuh lagi infiltrasi dan perkolasi ini, dia akan menjadi runoff. Nah, inilah nanti runoff inilah atau aliran permukaan inilah nanti yang cikal bakal menjadinya erosi yang ada, sisa-sisa erosi yang akan dia bawa menjadi sedimentasi. Sedimentasi itu nanti yang akan dia endapkan kepada badan air, bisa saja dia endapkan pada sungai, bisa saja dia endapkan pada danau dan sebagainya. Nah, dampak yang paling besar dari terjadinya limpasan permukaan itu adalah banjir. Nah, jadi bukan saja erosi, sedimentasi, bahkan banjir dan banjir bandang itu merupakan salah satu dampak yang terjadi karena adanya limpasan permukaan. Secara umum, limpasan permukaan itu atau surface runoff, dia terjadi karena dua proses. Nah, yang pertama, limpasan permukaan karena kelebihan infiltrasi atau limpasan Hortonian atau limpasan tidak jenuh. Nah, yang kedua, itu proses terjadi karena limpasan permukaan itu karena jenuh atau limpasan permukaan jenuh, atau tanah itu sudah jenuh terhadap air, makanya terjadi limpasan permukaan. Nah, untuk membedakannya, ini bisa kita lihat pada slide yang berikutnya. Kita lihat satu persatu proses terjadinya limpasan permukaan, baik itu limpasan permukaan tidak jenuh maupun limpasan permukaan yang jenuh. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu bagaimana proses terjadinya limpasan permukaan yang tidak jenuh. Nah, limpasan permukaan terjadi jika jumlah curah hujan itu dia sudah melampaui jumlah air pada proses evaporasi intersepsi, atau kemarin itu sudah kita katakan bahwa tertahannya air oleh tajuk-tajuk tanaman. Nah, serta adanya infiltrasi. Nah, kemudian limpasan permukaan itu dia berlangsung ketika jumlah hujan itu sudah melampaui laju infiltrasi. Nah, setelah laju infiltrasi terpenuhi, air mulai mengisi tikungan-tikungan yang ada di daratan. Nah, misalnya ada lubang-lubang yang ada di daratan atau yang terbuat secara alami atau sengaja dibuat oleh manusia. Nah, itu proses yang berikutnya. Nah, setelah itu, apabila cekungan-cekungan itu sudah terisi, infiltrasi sudah terjadi, nah kemudian pengisian air itu mengalir di atas permukaan tanah. Nah, jadi inilah yang dikatakan dengan limpasan permukaan karena kelebihan infiltrasi. Nah, infiltrasi berlangsung. Nah, ketika sudah terlampau infiltrasi, misalnya kemarin kita sudah mengukur kapasitas infiltrasi itu 4,2 mm per jam, sedangkan adanya curah hujan yang deras, kemampuan
untuk menginfiltrasi itu dia belum sanggup. Nah, jadi jumlah hujan itu dia lebih besar daripada kemampuan infiltrasi. Makanya terjadi di sini limpasan permukaan. Nah, catatannya yang perlu kita pahami di sini adalah infiltrasi itu dia masih bisa, tanah itu dia sebenarnya masih mampu menyerap air yang turun atau menyerap hujan. Tetapi karena intensitas curah hujannya yang sangat besar, kemampuan infiltrasi itu dia tidak sebanding lagi dengan hujan yang muncul, makanya terjadilah limpasan permukaan. Nah, inilah yang dikatakan dengan limpasan permukaan tidak jenuh. Tadi kita sudah mengetahui bagaimana proses terjadinya limpasan permukaan karena adanya kelebihan infiltrasi atau limpasan permukaan tidak jenuh. Nah, ini di mana limpasan permukaan yang seperti ini bisa kita temui? Nah, itu bisa saja kita temui pada daerah tropis dan di daerah subtropis. Nah, kenapa? Karena di daerah tropis dan subtropis ini dia memiliki intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Nah, ini yang perlu kita tekankan lagi. Nah, limpasan permukaan tidak jenuh ini terjadi pada kondisi tanah yang tidak jenuh. Maksudnya apa? Nah, sebenarnya tanah itu dia mampu menyerap air lagi, masih bisa dia menyerap air hujan yang terjadi. Kenapa dia masih bisa? Kenapa dia terjadi limpasan permukaan juga? Nah, ini tidak sebandingnya antara nilai infiltrasi dengan curah hujan yang terjadi. Nah, biasanya ini terjadi pada hujan yang sangat lebat tetapi durasinya yang pendek. Nah, ditunjang lagi ini terdapat atau hujannya itu terjadi pada wilayah yang tanahnya itu banyak mengandung lempung, sehingga apa? Jadi penampatan atau penyumbatan terhadap pori-pori tanah. Mau tidak mau, limpasan permukaan yang seperti ini akan terjadi. Berbeda halnya dengan proses terjadinya limpasan permukaan pada permukaan yang jenuh. Nah, ini terjadi karena apa? Terjadi karena tanah dan cekungan dalam tanah sudah berada di dalam kondisi yang sangat jenuh terhadap curah hujan. Sedangkan curah hujannya itu masih tinggi. Nah, mau tidak mau, ini limpasan permukaan akan terjadi. Nah, kondisi ini akan sangat berkaitan dengan tingkat kelembaban tanah. Nah, ini dia sesuai dengan konsep infiltrasi yang kita bahas 2 minggu yang lalu. Kalau seandainya infiltrasinya itu sangat dipengaruhi oleh kelembaban tanah, maka tidak sanggup lagi atau sudah jenuh terjadi infiltrasi ini. Nah, tanah tidak jenuh, infiltrasi itu dia semakin jam akan menurun nilainya sampai nanti nilai infiltrasinya 0 atau tanah itu sudah jenuh terhadap air. Nah, maka hujan pun terus terjadi. Nah, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi ini dia tidak akan bisa terinfiltrasi lagi. Nah, mau tidak mau itu akan terjadi yang dinamakan dengan surface runoff atau limpasan permukaan. Limpasan permukaan karena jenuh air ini dia terjadi karena apa? Nah, biasanya limpasan permukaan karena jenuh air terjadi pada kejadian hujan yang kecil hingga sedang, tetapi dalam durasi yang sangat lama, waktunya sangat lama. Nah, ini dia terimbas karena kemarin kita sudah mempelajari infiltrasi. Nah, bahwa nilai infiltrasi itu semakin lama dia akan menurun. Nah, ini durasi yang panjang inilah nanti yang akan mempengaruhi terhadap infiltrasi. Dan berikutnya, adanya kondisi tanah yang sudah jenuh oleh air, oleh hujan yang sebelumnya. Karena durasi hujan yang sangat panjang,
Nah, tanah ini nanti dia akan jenuh terhadap air, tapi hujan itu terus terjadi. Nah, ini ya nanti akan mempengaruhi terhadap limpasan permukaan. Nah, ini yang terakhir faktornya umumnya terjadi pada wilayah yang memiliki kemiringan yang rendah. Maksudnya apa? Dia tidak terlalu miring. Nah, makanya air itu dia akan murah tergenang. Nah, jadi kemiringan lereng pun dia sangat mempengaruhi dari aliran permukaan. Nah, kalau seandainya kemiringan lerengnya yang tinggi, nah itu dia akan susah terjadinya limpasan karena jenuh air. Nah, biasanya itu lebih kepada limpasan permukaan yang tidak jenuh terhadap air. Baiklah, tadi kita sudah mengetahui bahwa limpasan permukaan itu dia terdapat dua bagian. Ada limpasan yang permukaan yang jenuh air dan ada limpasan permukaan yang tidak jenuh air. Kita juga sudah mempelajari bagaimana proses terjadinya kedua limpasan tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya limpasan permukaan ini. Nah, secara garis besar, faktor yang mempengaruhinya itu dia dibedakan kepada dua bagian. Yang pertama ada nanti faktor iklim, dan yang kedua ada nanti faktor karakteristik daerah aliran sungai. Nah, nanti apa saja yang membedakan kedua faktor itu nanti kita lihat satu persatu. Kita lihat faktor yang pertama, faktor yang menyebabkan atau yang mempengaruhi limpasan permukaan. Nah, yang pertama kita kenal jadi dengan faktor iklim. Nah, kita tahu bahwa iklim itu dia adalah keadaan atau suhu udara atau yang lain-lainnya dalam waktu yang sangat lama dalam luasan yang sangat besar. Nah, apa saja yang ada di dalam iklim yang mempengaruhi limpasan permukaan? Nah, yaitu yang pertama adanya intensitas curah hujan. Nah, di sini intensitas curah hujan, semakin tinggi intensitas hujan, total volume limpasan permukaan akan semakin tinggi. Nah, jadi akan tinggi curah hujan, akan tinggi pula limpasan permukaan yang terjadi. Hujan dengan intensitas yang tinggi akan mempercepat proses penghancuran agregat tanah. Hancurnya agregat tanah akan menyumbat pori-pori tanah hingga limpasan permukaan juga akan meningkat. Nah, ini tadi bisa saja terjadi dalam proses limpasan permukaan yang jenuh air tadi. Nah, yang kedua, faktor iklim yang pengaruhnya adalah lamanya hujan. Hujan dengan intensitas yang sama. Nah, intensitasnya sama. Maksudnya apa? Ya, curah hujan itu volumenya turunnya sama, tetapi waktunya yang lebih lama. Nah, inilah nanti yang akan menghasilkan air larian atau limpasan permukaan yang sangat besar. Nah, berikutnya faktor yang mempengaruhi iklim yang berikutnya adalah sebaran curah hujan. Hujan yang turun merata pada daerah seluruh das akan menghasilkan limpasan permukaan. Maksudnya apa? Nah, limpasan permukaan itu dia akan terjadi kalau seandainya hujan itu menyeluruh terjadi di suatu daerah. Nah, misalnya di daerah Kota Padang ini, kalau seandainya Kota Padang dengan dasnya ada 3, das Kuranji, Batanganai, Batangarau, dan ada nanti yang lain-lainnya subdasnya. Nah, apabila ketiga subdas ini dia nanti akan menyuruh terjadinya hujan, nah dalam waktu yang sangat lama merata pula. Nah, inilah nanti yang akan menjadi air larian, dan air larian atau air limpasan permukaan inilah nanti salah satu cikal bakal yang menyebabkan terjadinya banjir yang sangat besar. Sekarang kita lihat faktor limpasan permukaan dari segi faktor karakteristik das.
Nah, apa saja karakteristik daerah aliran sungai ini yang mempengaruhi terjadinya limpasan permukaan? Nah, yang pertama ada ukuran daerah aliran sungai. Nah, maksudnya apa? Semakin luas daerah aliran sungai, semakin besar limpasan permukaan yang terjadi. Maksudnya apa? Semakin besar area dasnya, semakin besar pula limpasan permukaan. Namun, laju limpasan permukaan akan berkurang dengan bertambahnya luasan das. Maksudnya apa? Nah, laju itu kemampuan dari limpasan permukaan itu dia akan berkurang kalau seandainya luas das itu banyak. Nah, maksudnya apa ini? Nah, limpasan permukaan itu akan berhenti ke badan air. Nah, salah satu badan air itu adalah sungai. Nah, jadi limpasan permukaan itu dia akan berkurang kalau seandainya luas das itu dia semakin banyak. Nah, faktor karakteristik das yang berikutnya adalah kemiringan daerah aliran sungai. Semakin besar kemiringan daerah aliran sungai, semakin cepat terjadinya laju limpasan permukaan. Nah, kenapa? Lereng akan mempengaruhi limpasan permukaan. Kalau semakinnya lerengnya semakin kecil, berarti limpasan permukaannya itu semakin lama. Nah, air itu yang mengalir pada lapisan tanah itu dia akan tidak secepat pada kemiringan yang besar. Das dengan sebagian besar bentang lahannya yang datar akan menghasilkan limpasan permukaan lebih kecil dibandingkan dengan das yang memiliki kemiringan yang besar. Nah, jadi kita tahu bahwa air itu akan cepat mengalir di daerah yang memiliki kemiringan yang sangat besar, sangat terjal dibandingkan dengan daerah yang datar maupun landai. Yang berikutnya, bentuk das. Nah, bentuk das yang memanjang serta sempit cenderung menurunkan laju runoff atau limpasan permukaan dibandingkan dengan das yang lebar dengan luasan yang sama. Maksudnya apa? Nah, laju limpasan permukaan itu dia akan cepat terjadi kalau daerahnya sempit dasnya. Nah, maksudnya sempit dan lebar itu dia sangat berbeda. Nah, kalau seandainya dasnya ukurannya itu sempit, nah inilah nanti laju limpasan permukaan itu dia kecil saja, cepat masuknya limpasan permukaan itu ke dalam badan air atau sungai itu. Nah, kalau seandainya dasnya itu lebar, nah itu nanti proses limpasan permukaan itu akan lama masuknya kepada badan air. Nah, yang terakhir, faktor karakteristik das untuk limpasan permukaan adalah tata guna lahan. Nah, maksudnya apa? Lahan yang gundul akan beda limpasan permukaannya dengan lahan yang bervegetasi. Nah, lahan yang bervegetasi akan menghambat limpasan permukaan dan akan memperbanyak infiltrasi. Nah, kalau seandainya vegetasi sudah banyak, secara otomatis proses infiltrasi tanah akan baik. Limpasan permukaan tidak akan terjadi. Nah, jadi limpasan permukaan itu dia terjadi pada daerah das-das yang gundul dibandingkan dengan das yang memiliki vegetasi. Nah, intinya apa? Das yang baik akan menghasilkan limpasan permukaan yang kecil. Tadi kita sudah tahu apa yang menyebabkan terjadinya limpasan permukaan. Nah, sekarang kita masuk kepada dampak dari limpasan permukaan itu. Nah, limpasan permukaan secara umum dia hanya 3 dampaknya. Walaupun 3 dampaknya, tetapi dia akan menimbulkan bencana-bencana yang besar lainnya. Nah, apa saja dampak limpasan permukaan atau surface runoff ini? Nah, yang pertama ada nanti erosi. Nah, kenapa erosi bisa terjadi karena adanya limpasan permukaan? Nah, kita tahu bahwa konsep dari limpasan permukaan tadi adalah
berjalannya atau berlariannya air di atas permukaan tanah, sehingga apa? Sehingga akan terjadinya pengikisan terhadap lapisan tanah. Nah, limpasan permukaan dapat menyebabkan peningkatan erosi akibat terbawanya partikel-partikel tanah oleh air di permukaan. Nah, terbawanya partikel-partikel tanah di bagian atas oleh lapisan permukaan tanah ini dapat mengurangi kesuburan tanah. Kenapa? Karena zat-zat organik, unsur-unsur hara yang ada pada lapisan tanah, nah ini dia akan terbawa oleh limpasan permukaan. Nah, kita tahu dalam horizon tanah yang paling atas itu adalah lapisan O atau organik. Nah, kalau seandainya terjadi limpasan permukaan, erosi juga terjadi. Nah, ini kesuburan tanah akan berkurang. Nah, yang kedua, dampak dari limpasan permukaan tadi adalah sedimentasi. Nah, sedimentasi ini merupakan dampak lanjutan dari erosi. Nah, partikel-partikel yang terbawa oleh erosi tadi akan diendapkan pada suatu wilayah tertentu. Apakah nanti di badan sungai, danau, atau di daerah badan air lainnya. Proses pengendapan partikel tanah yang terbawa oleh erosi, nah inilah nanti yang akan menjadi sedimen. Nah, sedimen ini nanti akan mengurangi kualitas air, baik itu air sungai maupun air danau. Nah, dengan adanya sedimentasi, nah kekeruhan air juga akan semakin terjadi atau turbiditas. Nah, sedimen akibat erosi dapat menurunkan kualitas air, pendangkalan terhadap badan-badan air, baik itu sungai maupun danau, serta mengganggu kehidupan ekosistem air. Nah, dampak dari limpasan permukaan yang terakhir adalah banjir. Nah, ini banjir itu dia tidak lagi sanggup tanah itu menampung limpasan permukaan. Bukan hanya tanah. Nah, banjir itu dia tidak tertampungnya limpasan permukaan oleh catchment area, oleh daerah aliran sungai atau daerah tangkapan air, sehingga banjir itu akan memenuhi daerah-daerah tertentu. Nah, semakin besar limpasan permukaan, semakin besar potensinya terhadap banjir. Banjir terjadi ketika saluran atau badan air, nah bisa saja sungai, danau, tidak mampu menahan limpasan permukaan yang menuju hilir, sehingga banjir tidak dapat kita elakkan. Itulah paparan materi kita